Babad Giyanti karya Raden Habei Yosodipuro 1 episode ke-31. Pangeran Adipati Sukowati menanggapi surat dari Gubernur Semarang. Surat dari Gubernur Semarang telah dibaca oleh Pangeran Adipati Sukowati. Selesai pembacaan surat ditandai dengan dentuman meriam sebanyak 3 kali. Tata cara penerimaan utusan sudah seperti sebuah negeri, membuat Raden Arya Indronoto terkaget-kaget. Pangeran lalu berkata menanggapi kedua utusan. Hai Indronoto, engkau selamat? Bagaimana kabar kakak perempuanku? Apakah semua dalam keadaan selamat? Berkata Raden Indronoto sambil menyembah. Semuanya selamat, juga kakak Paduka. Mengangguk Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati. Indronoto berkata lagi. Kakak Paduka mengirim ikat kepala 3 buah, bermotif batik mudang. Yang satu hasil tenunan sendiri. Kakak Paduka mengharap-harap Paduka ingat kepada saudara tua. Siapa yang menderita jika terjadi kerusakan tanah Jawa? Tak lain Paduka sendiri. Berkata manis Pangeran Sukowati. Sudah benar yang kakak katakan. Aku pun tidak bermaksud menyalahi negara. Hanya hendak mengabdi kepada saudara tua. Setia, sungguh patuh lahir batin. Tak putus menjaga tatanan negara agar tercapai keutamaan sang raja. Sampai remuk aku tempuh segala kerepotan negara. Tak khawatir walau harus mati, aku pertaruhkan sebagai pengorbanan bagi negara. Diriku ini selalu fokus dan bersungguh-sungguh. Coba, apakah ada celah bagiku ketika melawan 5 orang musuh negara? Tidak ada yang membantuku. Akan tetapi ketika semua tercapai, aku malah dianiaya. Kalau engkau katakan kepada kakakku segala yang kukatakan tadi, kakakku pasti tidak akan lupa. Dianiaya di segala tempat, siapapun tahu, aku akan menjadi hancur. Sungguh menempuh bahaya sampai lebur aku lakukan. Hanya karena pertolongan Allah aku bisa selamat. Sungguh rahasia Allah itu tersembunyi. Siapa yang mengira aku akan menemui selamat? Sungguh yang memulai pekerjaan karena Allah tak akan menjadi rusak. Dalam pikiran hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang kuasa dan menguasai. Adipati Puger menyambung perkataan Pangeran Adipati Sukowati. Hei, diamlah engkau Indronoto. Tidak tahu diri engkau berpura-pura baik. Apa kau tidak mencari berita menjual pendengaran? Di Sukowati tempat berkumpulnya orang ugal-ugalan. Ahlinya kok diajari. Tidak pantas itu. Nanti terbongkar musuhmu. Jangan seperti kambing dilepas di kebun kacang. Asal monyong bibir banyak kata. Dahulu ada sawah 3.000 diambil. Sembarangan bertindak tidak memakai kehati-hatian. Tidak berhitung hanya menuruti panas hati. Ini tentang pangeran, bukan engkau melawan aku. Kalau engkau dibabat, mustahil bangkit. Dulu sawah hanya 3.000. Dipertaruhkan sakit dan mati, dengan segala pekerjaan menjaga negara. Tanah Sukowati ini dulu saya bela sampai terpincang-pincang. Ketika sudah ada yang bisa merebut, semua panas hati. Orang jahil berbuat usil. Tuanku lalu nekat sudah. Memulai perang ini ibarat bunuh diri. Entah bagaimana nasibnya di belakang. Tidak ada yang tahu. Sekarang membujuk-bujuk, kalau menurut akan diberikan tanah lagi 30.000, apa para pembesar semua mengantuk.
Tidak ingat kalau Pangeran Mangkubumi anak raja yang menguasai tanah Jawa. Semua bodoh, orang senegara bodoh. Menangkap pangeran disamakan dengan menangkap tikus. Bagaimana kalian nanti menghadapi? Orang berperang itu yang kalah musnah, yang menang menguasai seluruhnya. Tidak berpikir untuk hidup. Kalau masih menemui hidup itu lebih baik. Kalau engkau teliti, demikian yang terjadi di Mataram. Beda dengan saya atau kamu, seperti kambing kelakuannya. Diberi sejumput rumput sudah ikut, tak berpikir akibat di belakang nanti. Menjawab Aryo Indronoto, Dinda Puger, benar yang kau katakan. Memang aku tempatnya salah. Tetapi bagaimanapun kami bersaudara. Meski malu karena tak patut, namanya orang tua berwenang mengingatkan saudara yang lupa. Berkata lagi Adipati Puger, bosan aku mendengar. Engkau berpikir tidak mencari sebab. Pikiran salah terlepas. 4 kali, 5 kali ikut rusak dunianya. Besar huru-hara yang ditimbulkannya. Rasa-rasanya sudah tampak perbuatan patih yang berpikir dangkal itu. Sekarang segalanya menjadi berantakan. Mana ada orang menolong malah dipukul. Berkerudung belulang macan, agar hilang yang mengganggu dia menghancurkan negara. Nyata-nyata ingin mengambil harta benda. Keburukannya serakah, hanya rial yang terlihat mata. Setiap mengangkat punggawa, mantri, panewu tidak memakai pilih-pilih tempat. Ibarat air bau dipakai cuci muka. Apakah paceklik membuat Patih Pringgoloyo dan Tirtowiguna itu sampai menjual negara? Usil banyak tingkah, tidak mantap hatinya. Perbuatannya rusuh mengotori bumi. Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati berkata, Indronoto dan Dinda Wijil, kalian berdua ke pondokan dahulu, di tempat Kanda Adipati Puger. Nanti malam aku titipkan surat balasan. Besok pagi saja kalian kembali ke Semarang. Pamit mundur kedua utusan dan menginap di rumah Raden Adipati Puger. Para punggawa semua ikut mengiringi ke Kapugeran. Raden Adipati sudah menyembelih 2 ekor kerbau untuk jamuan, dan juga menyembelih 4 ekor kambing, serta opor ayam 50 ekor. Kerepotan Adipati Puger seperti orang menikahkan anak. Jamuan makanan dan minuman telah ditata. Aryo Indronoto dengan keras berkata kepada Adipati Puger, kesetanan engkau ini, orang berkemah di hutan kok pakaiannya melebihi orang Semarang. Adipati Puger berkata, ini namanya laki-laki, sungguh pemurah Tuhan yang Maha Agung. Masa harus seperti engkau mau menjadi kuli, walau mendapat rahmatnya dari setan. Bersorak para bupati, ada 2 nampan yang datang dari pesanggrahan Pangeran Adipati Sukowati ke tempat Adipati Puger, disertai keterangan. Ini jamuan dari pangeran kepada tamu yang datang. Adipati Puger lalu mempersilahkan kepada para tamu. Silahkan bersantap, kata Adipati Puger dengan ramah. Lalu diturunkan semua wadah-wadahnya. Semangka, durian, mundu, pijetan, manggis, jeruk, jirak, jambu, salak, gembili, melinjo, gayam, dan kebundung. Semua wadah memakai guci emas. Semakin heran Indronoto melihatnya. Para tamu lalu bersantap bersama para bupati. Hanya sehari semalam utusan beristirahat di Sukowati. Sesudah menerima surat balasan dan oleh-oleh, lalu pamit kembali ke Semarang. Tak diceritakan di jalan. Sesudah sampai di Semarang, surat balasan disampaikan kepada Gubernur Semarang.
Dengan segera Tuan Gubernur membuka surat lalu membacanya dengan seksama. Isinya seperti ketika memberi jawaban kepada Endronoto dulu. Gubernur sangat bingung. Gubernur bertanya pelan kepada dua utusan. Apa yang terjadi di sana? Sampai mereka berlagak menolak tanah 30.000. Apa yang dikehendaki? Inilah jawabannya. Katanya, perbuatannya sudah terlewat. Dahulu rela hanya diberi sawah 3.000. Sekarang sudah terlambat. Siapa yang tahu datangnya mati. Tidak berpikir di akhirnya. Ini jawaban yang tidak lumrah. Mengapa bisa seperti ini? Aryo Indronoto berkata, Tuan, saya heran. Banyak orang-orangnya tidak terlihat seperti orang desa. Pantas dan bagus-bagus. Busananya serba elok. Di tengah hutan menjadi sebuah kota. Seperti layaknya di dalam istana. Sungguh dilindungi Tuhan yang Maha Agung. Tak ada kekurangannya. Segala kehidupan terjamin seperti kemuliaan para raja. Gubernur sangat pusing kepala. Bagaimana mencari cara untuk berdamai.